Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Fatmawati dengan NPM 2213023050. Saya mahasiswa aktif Pendidikan Kimia Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya menggunakan media pembelajaran Microsoft PowerPoint yang berjudul Sifat Koligatif Larutan pada materi penurunan titik beku larutan. Dan nanti saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan media pembelajaran Microsoft PowerPoint. Di sini saya mengambil kompetensi dasar 3.1 menganalisis penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. 4.1 menyajikan hasil analisis berdasarkan data percobaan terkait penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis larutan. Dengan indikator pengetahuan 3.1.1 menjelaskan pengertian penurunan titik beku. Indikator keterampilan 4.1.1 mengamati fenomena tentang penurunan titik beku. 4.1.2 menyimpulkan pengertian dari penurunan titik beku. Kemudian di sini terdapat peta konsep. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan penurunan titik beku. 2. Siswa dapat menyimpulkan pengertian dari penurunan titik beku larutan. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan titik beku larutan. Pada materi yang pertama, di sini terdapat fenomena pembuatan es krim menggunakan es batu yang ditambahkan oleh garam, atau biasa kita sebut pembuatan es putar. Pembuatan es putar ini berkaitan dengan materi kita yang kita jelaskan saat ini, yaitu penurunan titik beku larutan. Untuk mengetahui lebih lanjut, langsung saja saya dapat menjelaskan di slide berikutnya. Di sini terdapat animasi, terdapat dua gelas. Yang pertama gelas berisi air dan yang nantinya akan diisi oleh garam, dan gelas selanjutnya terdapat air, dan di sini juga terdapat pengukur suhu. Selanjutnya, ketika garam ditambahkan ke dalam air, maka akan menjadi larutan garam. Selanjutnya, ketika kedua gelas tersebut dimasukkan ke dalam air es, dapat dilihat pada air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius, dan pada air garam akan membeku pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan submikroskopik seperti di halaman selanjutnya. Dapat dilihat pada air, dia cepat untuk berikatan atau berdempetan sehingga dia dapat membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Berbeda dengan air garam, dia baru akan membeku ketika dia pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Hal ini karena adanya zat terlarut sebuah larutan itulah yang membuat terjadinya penurunan titik beku, sehingga titik beku pelarut murni akan selalu lebih tinggi daripada titik beku sebuah larutan. Sehingga pengertian dari titik beku itu sendiri yaitu titik beku larutan adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya, atau di mana air mulai membeku. Titik beku normal suatu zat adalah suhu pada saat zat meleleh atau membeku pada tekanan 1 atmosfer, keadaan normal. Tekanan luar tidak terlalu berpengaruh pada titik beku. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan menggunakan media pembelajaran berbasis PowerPoint. Yang pertama yaitu kelebihan menggunakan media pembelajaran PowerPoint adalah yang pertama praktis. Jadi menggunakan PowerPoint itu dapat dipergunakan untuk semua ukuran kelas. Yang selanjutnya
memiliki variasi teknik penyajian yang menarik dan tidak membosankan. Selanjutnya, dapat menyajikan berbagai kombinasi clip art, picture, warna, animasi, dan suara, sehingga membuat siswa lebih tertarik. Yang terakhir yaitu dapat dipergunakan berulang-ulang. Selanjutnya yaitu kelemahan menggunakan media pembelajaran berbasis PowerPoint. Yang pertama, tidak semua materi dapat disajikan dengan menggunakan PowerPoint. Jadi, ketika kita menggunakan PowerPoint, hanya poin-poinnya saja yang dapat disajikan. Selanjutnya, yaitu membutuhkan keterampilan yang khusus untuk menuangkan pesan-pesan atau ide-ide yang baik pada desain program komputer Microsoft PowerPoint, sehingga mudah dicerna oleh penerima pesan. Yang terakhir yaitu memerlukan persiapan yang matang bila menggunakan teknik-teknik penyajian animasi yang kompleks. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai media pembelajaran berbasis PowerPoint. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.